Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke 7 ya. Sekarang kita mencoba untuk membahas mengenai use case diagram ya. Jadi kemarin kita sudah membahas yang namanya activity diagram, sekarang kita membahas mengenai use case diagram. Oke, sekarang kita lihat atau kita pahami apa yang dimaksud dengan use case diagram dan komponen-komponen yang terdapat di dalam use case diagram itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat yang namanya use case diagram itu menggambarkan kebutuhan sistem kalau dilihat dari usernya ya. Jadi sistem itu apa saja yang dilakukannya, kemudian siapa yang melakukannya, tapi dia tidak menceritakan secara detail ya, dalam use case diagram itu. Nah, kemudian biasanya yang namanya use case diagram itu lebih menggambarkan untuk sistem yang sudah terkomputerisasi atau sudah otomatisasi ya. Jadi dia sudah berupa yang namanya entry, cetak, ya, input, ya, lihat, kemudian tampilkan ya, itu yang dinamakan dengan proses terkomputerisasi. Biasanya dia sudah menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Kemudian use case diagram itu menggambarkan hubungan antara use case dan aktor. Nah, ini dinamakan dengan use case ya. Kemudian ini yang dinamakan dengan aktor ya. Jadi dia menggambarkan hubungan use case dan aktor, bukan aktor dan aktor. Itu ada nanti tapi akan berbeda konsepnya. Nah, kemudian use case menggambarkan proses sistem ya. Di sini bisa dilihat ya. Ini yang dikerjakan oleh sistem, bukan yang dikerjakan oleh aktor ya. Kemudian yang berikutnya di sini kita bisa melihat ya urutan transaksi, kemudian use case terdiri dari use case, aktor, relationship, package. Package ini biasanya bersifat opsional, itu dibuat apabila yang namanya use case itu dipecah-pecah menjadi beberapa use case. Jadi kalau memang seandainya use case-nya tidak terpecah menjadi beberapa, ya berarti tidak dibutuhkan yang namanya package. Nah, sekarang kita lihat komponen yang pertama di dalam use case diagram, itu ada yang namanya use case itu sendiri. Ya. Use case itu digambarkan dengan bentuk elips, ya, horizontal seperti ini. Ya. Kemudian biasanya di sini juga diberi nama dari apa interaksi antara aktor dengan sistem. Ya. Nah, kemudian biasanya yang namanya use case harus kata kerja. Ya. Jadi apa yang dikerjakan oleh aktor itu berarti harus menggambarkan kata kerja, apakah dia mengentry, apakah dia mencetak, apakah dia melihat, apakah dia mengupdate, ya, apakah dia menginput atau lain sebagainya. Itu biasa nama yang diberikan untuk use case diagramnya. Kemudian use case tidak boleh ada yang sama di dalam satu sistem. Ya. Jadi misalnya ada entry barang, tiba-tiba di bawahnya ada lagi entry barang. Atau misalnya di situ ada yang namanya entry pelanggan, tiba-tiba ada lagi entry pelanggan. Itu tidak boleh di dalam satu sistem. Ya, atau di dalam satu diagram use case yang satu kesatuan. Nah, kemudian biasanya sebuah use case dia bisa memiliki yang namanya dokumentasi. Dokumentasi ini biasanya diberikan untuk menyatakan keterangan dari use case-nya. Misalnya di situ ada yang namanya entry. Entry berarti yang namanya ada yang namanya entry nasabah misalnya. Nah, entry nasabah itu berarti dia harus keterangannya memiliki saldo, ya, tabungan. Atau misalnya entry rekening, berarti dia harus keterangannya membuka tabungan, seperti itu. Ini simbol dokumentasi yang biasanya dia digambarkan ya dengan garis putus tanpa panah ya di sebelah use case biasanya. Jadi biasanya dia diletakkan di sebelah kanan use case-nya dengan menggunakan hubungannya garis putus-putus ya, tapi tidak ada anak panahnya. Ya, kemudian yang berikutnya biasanya namanya use case itu digambarkan tidak terpengaruh berdasarkan waktu dikerjakannya yang namanya sistem. Tapi untuk mempermudah membacanya biasanya diurutkan berdasarkan proses pengerjaannya. Jadi misalnya kita lihat contohnya di sini ya. Nah, di sini ya.
Nih ya, jadi misalnya di sini ada entry, kemudian di sini ada update, kemudian di sini ada cetak. Ini sebenarnya boleh tidak urutan. Misalnya di sini ada entry kelompok keilmuan. Kemudian yang kedua sebelum entry dosen ada misalnya cetak notulen rapat, itu boleh. Atau misalnya nanti entry dosennya ini ada paling bawah, cetak laporannya itu ada di nomor 3. Itu tidak masalah karena dia tidak menggambarkan urutan waktu. Tapi lebih mempermudah orang yang melihat atau user yang membacanya digambarkan sebaiknya berurutan. Oh, ini proses yang pertama, ini proses yang kedua, ini proses yang ketiga sampai proses yang terakhir agar lebih mudah dipahami. Nah, kemudian yang berikutnya ya kita lihat di sini ada yang namanya aktor ya. Ini aktor, ini aktor, ini aktor ya, ini aktor. Jadi aktor itu untuk menggambarkan siapa yang mengerjakan dari sistemnya atau siapa yang mengerjakan dari prosesnya. Yang namanya aktor bisa digambarkan dengan bentuk yang namanya stick figure ya atau gambar visual. Jadi bisa gambarnya seperti ini, bisa gambarnya seperti ini atau bisa gambarnya seperti normalnya. Biasanya kalau dia digambarkan dengan menggunakan aplikasi dia bentuknya seperti ini, tapi bisa digambarkan dalam bentuk yang lainnya. Intinya dia berbentuk dalam gambar visual atau stick figure. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya di situ kita bisa lihat dia yang menerima intinya dia men-trigger ya, men-trigger sistem ya. Jadi dia yang mengerjakan atau dia yang men-trigger ya itu dinamakan dengan aktor. Nah, kemudian aktor biasanya kata benda ya. Nah, kemudian aktor itu ya dibedakan menjadi aktor pasif dan aktor aktif ya. Mana yang dinamakan dengan aktor aktif, mana yang dinamakan dengan aktor pasif? Kita lihat contohnya. Nah, berdasarkan gambar yang ada di sini, ya, misalnya contoh use case diagram yang namanya aktor aktif dan aktor pasif itu dibedakan berdasarkan letaknya, ya. Jadi yang namanya aktor aktif itu selalu diletakkan di sebelah kiri, ini dinamakan dengan aktor aktif bagian penjualan, ya. Artinya aktor aktif itu yang mengerjakan dari proses yang ada di dalam sistemnya, sedangkan aktor pasif itu selalu diletakkan di sebelah kanan. Ya, nah ini ada pelanggan dan supir. Yang namanya aktor pasif itu berarti dia yang men-trigger atau dia menerima sesuatu dari proses yang dikerjakan oleh aktor aktif. Jadi ini aktif, ini pasif, ini aktif. Ya, letaknya kiri dan kanan. Nah, kemudian yang berikutnya ya yang namanya aktor ya itu tidak boleh ada komunikasi langsung antara aktor dengan aktor. Nah, ini kita bisa lihat misalnya di sini ada yang namanya konsumen kasir. Ini tidak boleh langsung berhubungan, tapi biasanya mereka harus ada use case di tengah-tengahnya itu yang digambarkan di dalam use case diagram. Nah, kemudian yang namanya aktor itu juga dia bisa merupakan yang namanya sistem ya. Jadi tidak hanya berupa orang atau person, tapi di sini juga dia bisa merupakan yang namanya sistem atau external entitas. Entitas ya di dalam sebuah sistem. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya association. Association di sini ada 4 jenis, ada aktor dan use case, antara use case dan use case. Kemudian di sini ada generalization antara use case, kemudian generalization antara aktor. Ya. Nah, kemudian kita lihat yang namanya association. Association itu digambarkan dengan menggunakan anak panah seperti ini dan tanpa menggunakan anak panah. Disarankan untuk menggunakan tanpa anak panah karena tanpa anak panah ini lebih mudah untuk membedakan mana yang pasif, mana yang aktif aktornya. Hanya tinggal mengatakan kanan dan kiri. Tapi anak panah ini, ya, itu kalau seandainya kita salah menggambarkan anak panah, ya bisa jadi mana yang aktif, mana yang pasif itu salah pengertiannya. Contohnya misalnya saya ambil contoh di sini. Ini ya, coba kita lihat. Nah ini, normalnya kalau tanpa anak panah di sebelah kiri sini berarti kan dia menjadi aktor aktif. Kalau di sebelah kanan sini berarti dia menjadi aktor pasif. Tapi karena association-nya menggunakan anak panah seperti ini, berarti yang aktif itu bukan staf informasi yang di sebelah kiri ini. Tapi yang menjadi aktifnya, aktornya adalah calon mahasiswa baru. Karena apa? Karena anak panahnya, lihat di sini, ya, dia menuju ke use case. Sedangkan ini, dia menuju ke aktor. Nah, jadi ini yang melakukan proses yang ada di sini.
Nah, sebenarnya yang mengentri formulir pendaftaran kan bukan calon mahasiswa baru, tapi staf informasi. Nah, jadi kalau mau menggunakan anak panah, berarti panahnya ke sini, kemudian ininya ke sini. Kalau kita gambarkan seperti ini, berarti ini use case-nya salah. Ya. Artinya di sini calon mahasiswa barunya yang entry, sedangkan staf informasinya yang menerima atau men-trigger. Itu salah. Jadi sebaiknya pergunakan association-nya yang tidak menggunakan anak panah. Jadi sebaiknya menggunakan association-nya itu yang seperti ini, ya, tidak menggunakan anak panah seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat, ya, association antara use case dengan use case. Yang pertama itu ada yang namanya include. Ya. Include ini di sini adalah suatu use case, ya, yang dikerjakan, tapi dia bisa dikerjakan harus melalui sebuah proses atau sebuah use case yang sebelumnya. Di sini kita bisa lihat cetak surat jalan, ya, itu bisa dilakukan kalau memang sebelumnya entry surat jalannya itu sudah dilakukan. Ini dinamakan dengan include. Artinya entry ini tidak bisa tidak dilakukan, ya. Karena kalau entry ini tidak dilakukan berarti cetaknya tidak akan pernah bisa dikerjakan. Itu yang dinamakan dengan input. Jadi ini harus dikerjakan baru ini bisa dilakukan. Ini bisa dilakukan kalau ini dia bisa dilakukan. Itu yang dinamakan dengan input. Nah, di sini kita bisa lihat pemanggilan use case oleh use case lain. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam penggambaran use case diagram yang harus diperhatikan adalah tanda panah terbuka harus ke arah sub. Nah, ini dan ini kan ini duluan. Nah, ini dinamakan dengan sub use case-nya. Ya. Nah, jadi anak panahnya itu harus ke arah entry-nya untuk anak panah input-nya. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam penggambaran association antara use case untuk include, ya, tidak boleh aktor dihubungkan pada use case include. Nah, di sini aktor, ya. Kemudian ini use case include-nya. Nah, ini, ya, tidak boleh dia berhubungan ke sini. Itu salah. Tapi yang namanya aktor hanya boleh berhubungan dengan yang namanya cetak use case karena ini yang sudah dilakukan. Jadi ini bukan yang sub use case-nya, ya. Tapi ini yang sub use case-nya. Jadi yang namanya aktor itu hanya boleh dihubungkan dengan atau selain dari sub use case-nya. Jadi tidak boleh ke arah use case include-nya. Itu yang dimaksud dengan association antara use case yang pertama yaitu include. Ya, contoh lainnya misalnya kita melihat kalian pada saat melakukan sebuah transaksi misalnya via web, misalnya kalian mau memilih menu apa, misalnya kalian harus memasukkan password terlebih dahulu atau kalian harus login terlebih dahulu. Itu contoh include. Atau misalnya pada saat kita mau melakukan transaksi di ATM, misalnya kita mau melakukan apa, ya, sebelum masuk ke transaksi tersebut kita harus melakukan yang namanya memasukkan yang namanya PIN terlebih dahulu. Itu yang dinamakan dengan include. Nah, kemudian ternyata selain include, association antara use case itu ada juga yang namanya extend, ya. Nah, extend ini kebalikan dari use case include tadi. Kalau seandainya use case include tadi harus dilakukan keduanya, jadi salah satu dikerjakan, yang satunya pasti dikerjakan, harus kedua-duanya, sedangkan extend ini sifatnya pilihan. Yang namanya use case, salah satunya dikerjakan, itu boleh, satunya itu bersifat pilihan, artinya kalau kondisinya menyesuaikan, dia boleh dilakukan. Ini kita lihat yang dimaksud dengan extend, ya. Kalau bisa, jangan menggunakan extend terlalu banyak, ya, karena akan sulit dipahami. Nah, kemudian jika kondisi atau syarat terpenuhi, ya, itu yang dimaksud dengan extend, ya. Jadi use case yang dikerjakan kalau memang syaratnya dia terpenuhi. Nah, kemudian yang berikutnya, tanda panah terbuka harus ke arah parent. Jadi kebalikan dari include tadi, ya. Kalau seandainya include tadi ke arah subnya, nah kalau yang namanya extend ini harus ke arah base-nya, base atau parent use case-nya. Artinya yang dilakukan setiap terjadi yang namanya transaksi tapi bukan pilihannya. Jadi kalau kita men-stop purpose, entry pengembalian itu pasti dilakukan setiap ada yang mengembalikan buku. Tapi yang namanya entry denda itu belum tentu dilakukan setiap ada yang namanya pengembalian. Tergantung apakah tanggal yang ditentukan itu sesuai dengan tanggal kembaliannya. Kalau seandainya dia tidak sesuai, apakah dia telat, ya berarti dia harus melakukan yang namanya entry denda. Artinya setiap terjadi entry pengembalian belum tentu dilakukan yang namanya entry denda. Tapi entry pengembalian itu muncul denda kalau seandainya ada syarat yang terpenuhi, yaitu tanggalnya melewati.
pasti dari batas waktu pengembaliannya. Dan kemudian yang berikutnya, extend lebih baik digambarkan secara vertikal. Jadi kalau input tadi secara horizontal seperti ini, ya. Nah, yang namanya input itu digambarkan secara vertikal seperti ini. Ya. Sama seperti input yang namanya association antara use case extend, ya, tidak boleh aktor dihubungkan pada use case extendnya. Jadi ini use case extendnya entry denda karena ini yang pilihan untuk transaksinya. Ya. Nah, stop purpose tidak boleh digambarkan anak panahnya ke sini. Ya, itu salah. Tapi dia hanya boleh ke parent atau base use case-nya. Baiklah, untuk use case diagramnya sebelum masuk ke association yang berikutnya, saya rasa untuk use case diagramnya kita cukupkan dulu sampai dengan association antara use case dengan use case yang namanya extend, ya, biar dipahami dulu, diulang-ulang penjelasan dari saya, ya, biar nyerap gitu ya, kata orang Bangkanya. Nyerapnya ke otak, ya, bukan keluar kuping kanan mental lagi, ya. Kalau keluar kuping kanan keluar kuping kiri masih ada yang nyangkut, input proses output, berarti dia diproses di otaknya. Tapi kalau mental itu bahaya, ya. Jadi sebelum lanjut silakan dipahami dulu, nanti setelah benar-benar paham kita lanjut lagi untuk association antara use case yang berikutnya. Jadi untuk minggu ini saya cukupkan sampai di sini dulu materinya. Kalau ada yang bingung, silakan pegangan. Kalau tidak mau bertanya, tapi kalau seandainya tidak mau bertanya, ya pasti menyesatkan. Ya, kalau seandainya sudah menyesatkan, ya berarti tertutup. Ya, apa sih ibaratnya materinya ya udah nggak bisa ngapa-ngapain itu nanti pada saat midtest atau uasnya. Jadi benar kata pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Yang penting jangan malu-maluin. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam